Baik, selamat siang menjelang petang untuk kita semua. Terima kasih Niki, dan atas nama CSIS kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran rekan-rekan wartawan, jurnalis, dan tamu undangan, baik yang bergabung secara langsung di sini di tempat acara ataupun yang bergabung secara live di channel YouTube. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Yose, jadi CSIS melakukan survei tatap muka secara nasional yang periode pengumpulan datanya kita lakukan persis sehari setelah debat pertama calon presiden dilakukan. Jadi waktu pengumpulan datanya dilakukan pada tanggal 13 sampai 18 Desember 2023. Kita berharap semoga apa yang nanti kita paparkan bisa mencerminkan atau merekam situasi terkini yang terjadi dalam dinamika pemilihan umum ke depan. Baik. Saya ingin menjelaskan beberapa tahapan yang kita lakukan untuk memastikan bahwa survei ini dilakukan secara sungguh-sungguh dengan memperhatikan standar, prosedur, etika, penelitian yang benar. Jadi pada tahap persiapan, kami melakukan beberapa kali workshop internal dan juga mengundang beberapa ahli dari luar untuk mendiskusikan instrumen survei yang akan kita desain. Jadi workshop pada tahap persiapan, workshop kami lakukan di tanggal 17 November 2023. Setelah dilakukan workshop internal, kami kemudian mendesain instrumen survei atau kuesioner survei. Dan untuk memastikan instrumen survei itu baik dan mudah dipahami, tidak hanya oleh pewawancara atau enumerator, tapi juga dipahami oleh responden yang akan ditanya, kami melakukan pretest instrumen survei tersebut pada tanggal 28 sampai 30 November 2023. Setelah selesai proses pretest, kemudian kami melakukan finalisasi instrumen survei di 2 sampai 6 Desember 2023. Kemudian kami melakukan workshop internal kedua, dan untuk memastikan bahwa instrumen yang kita ukur itu sudah layak untuk dilakukan surveinya. Kemudian pada tahap persiapan yang terakhir tentu persiapan logistik ya, percetakan kuesioner dan segala macam. Sementara hal-hal teknis lainnya seperti sampling frame, pembuatan desain sampling dan segala macam sudah kami lakukan sebelumnya. Tahap kedua setelah melakukan persiapan yaitu pelaksanaan dan kendali mutu survei. Dalam proses ini kami di CSIS juga memberikan perhatian yang penuh dan resources yang penuh untuk memastikan bahwa data yang kami dapatkan di lapangan itu adalah data yang benar. Prosesnya diawali dengan adanya technical meeting dengan koordinator wilayah survei se-Indonesia, dan juga kita melakukan kick off survei secara nasional. Selanjutnya sehari setelahnya kami di CSIS dan para korir di lapangan melakukan training pada setiap provinsi di Indonesia, dan tim dari pusat juga melakukan supervisi langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa proses survei dan trainingnya dilakukan dengan benar. Kemudian waktu pengumpulan data dilakukan 13 sampai 18 Desember. Setelah itu kami untuk memastikan bahwa data itu benar, dilakukanlah spot check. Spot check yaitu koordinator wilayah mendatangi kembali responden secara acak untuk menanyakan apakah mereka benar-benar telah diwawancara oleh enumerator lapangan kami. Kemudian koordinator wilayah juga melakukan callback, yaitu menelpon ulang responden dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan utama dan demografi untuk memastikan apakah sesuai antara data yang diberikan kepada Korwil dan data yang didapatkan di lapangan.
Di tingkat pusat, kami juga melakukan callback mencapai 100% untuk memastikan bahwa datanya benar. Jadi tim tabulator di tingkat pusat menelpon kembali para responden tersebut dan mengklarifikasi, memvalidasi jawaban-jawaban yang telah mereka sampaikan ketika wawancara berlangsung. Kemudian ada proses tabulasi data, data cleaning dan data entry itu dilakukan 22 sampai 23. Di tahap terakhir baru dilakukan proses analisa data. Jadi kami sambil liburan sambil kerja. 24 sampai 25 Desember proses analisa data dan baru tanggal 27 ini kita melakukan rilis hasil surveinya. Oke. Saya ingin menjelaskan secara singkat bagaimana proses atau metodologi survei yang kita lakukan. Dalam survei, karena ini adalah survei, tentu dia mengambil sampel dari populasi. Populasinya tentu adalah penduduk Indonesia yang tersebar di 34 provinsi. Dan populasi sasarannya adalah penduduk yang berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Bagaimana proses penarikan sampelnya? Survei dilakukan sepenuhnya menggunakan metode acak. Dengan pendekatan multi-stage random sampling. Jadi proses pengacakannya yang berlapis. Dalam proses penarikan sampel, kami mempertimbangkan antara proporsi antara jumlah pemilih dengan jumlah sampel pada setiap provinsi. Artinya, provinsi-provinsi yang dengan populasi besar, terutama di Pulau Jawa, tentu akan mendapatkan sampel yang juga besar juga. Karena dalam survei tentu ada rumus soal proportional probability proportional to size. Jadi dia harus mencerminkan dari populasi itu sendiri. Juga supaya dia tidak bias daerah urban dan daerah rural, kami juga melakukan mindset sejak awal proporsi antara sampel yang berada di daerah kategori urban dan sampel yang berada di daerah kategori rural. Begitu juga antara proporsi laki-laki dan perempuan. Sementara primary sampling unitnya berada pada level desa dan kelurahan. Jumlah sampel kami sebesar 1.300 orang yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia. Dan dengan menggunakan 1.300 sampel tersebut, margin of error survei ini plus minus 2,7% pada tingkat kepercayaan 95%. Kemudian dalam proses pengumpulan data, wawancara dilakukan secara tatap muka, jadi bukan by phone. Tatap muka artinya enumerator atau pewawancara lapangan bertemu langsung dengan responden terpilih yang sudah dipilih secara acak dan menggunakan kuesioner. Dan enumerator-enumerator kami itu semuanya sudah dilatih sehingga mereka mampu melakukan survei sesuai dengan kaedah penelitian yang kami set dari awal. Kami melakukan kendali mutu yang berlapis untuk memastikan kualitas dari data ini, mulai dari proses rekrutmen enumerator, pelaksanaan training enumerator, hingga pengumpulan data, spot check, validasi, dan verifikasi data. Untuk memastikan bahwa data yang kami dapatkan di lapangan itu valid. Periode surveinya 13 sampai 18 dan keanggotaan profesi saat ini CSIS adalah ketua dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia atau yang teman-teman sering dengar dengan Persepi. Itu sebuah asosiasi survei yang beranggotakan banyak dari lembaga-lembaga survei nasional. Baik, ini adalah validasi sampel dan menunjukkan juga di mana sampel yang 1.300 itu berada. Bagian ini adalah nama provinsinya, kemudian KPU, karena kita mengambil datanya dari data pemilih dari KPU, kita bandingkan dengan sampel kita, ya. Karena dia probability proportional to size, artinya daerah-daerah yang proporsi pemilihnya besar, seperti Jawa Barat, tentu akan mendapatkan alokasi sampel yang juga besar. Misalnya Jawa Barat, total pemilihnya 17,6 dan proporsi sampelnya adalah 17,7.
Bapak Ibu bisa lihat proporsi sampel per provinsi. Papua kenapa kecil misalnya, atau Gorontalo kenapa kecil? Karena memang pemilih di Gorontalo itu juga kecil. Ya. Kemudian kami juga validasi berdasarkan jenis kelamin, ya, antara data KPU, kemudian domisili Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, dan juga karakter wilayah. Ya, karakter wilayah berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, di mana saat ini berdasarkan sensus 2020, 56,7% populasi kita berada pada daerah dengan karakter urban. Ya. Sampel kita juga kita set dari awal dia 56,5 berada di daerah berkategori urban. Nah, teman-teman juga bisa lihat profil responden survei ini yang kita tunjukkan pada beberapa kategori sosial dan demografi. Misalnya ada kategori agama, kategori suku bangsa, kategori kita kelompokkan kategori generasi atau usia, dan kategori pendidikan. Nanti bisa dilihat. Kemudian kami juga menanyakan soal profil responden dari sisi status dan jenis aktivitas atau pekerjaan. Memang dari populasi kita sekitar hampir 30%-nya adalah ibu rumah tangga. Kemudian proporsi terbesar kedua adalah petani yang terekam dari survei ini. Kemudian buruh, wira swasta, dan selanjutnya. Nah, oke. Kita misal masuk pada materi utama yang ingin kami sampaikan pada siang hari ini. Jadi presentasi ini dibagi dalam 3 bagian utama. Bagian pertama soal bagaimana tingkat pengetahuan publik tentang pemilu. Kemudian bagian kedua soal bagaimana persepsi publik tentang kinerja pemerintahan dan ekonomi. Dan bagian ketiga soal tingkat elektabilitas capres dan cawapres. Kita masuk pada bagian pertama. Kami menanyakan bagaimana tingkat pengetahuan publik pemilih, ya, terkait waktu pelaksanaan pemilihan umum. Karena ini sudah dekat, ya. Jadi pemilihan umum akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan kita ingin tahu kira-kira seberapa tahu publik tentang pelaksanaan pemilu tersebut. Secara umum kita menemukan bahwa sebagian besar dari pemilih kita itu sudah mengetahui kapan tepatnya dilaksanakan pemilihan umum. Ya. Jadi hampir setengah dari pemilih, yaitu 43%, bahkan dapat menyebutkan dengan tepat atau dengan benar tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan pemilu, yaitu 14 Februari 2024. Ya. Kemudian 22,9-nya hanya dapat menyebutkan bulan dan tahunnya saja. 16% hanya dapat menyebutkan tahunnya saja. Tapi kalau kita lihat hanya sekitar 14,8% responden yang memang belum tahu kapan tepatnya dilaksanakan pemilu. Tapi overall data ini menunjukkan bahwa pengetahuan publik soal kapan tepatnya dilaksanakan pemilu sudah cukup tinggi. Nah, karena dalam pemilihan umum nanti itu kita melaksanakan pemilihan 5 kotak, ya. Jadi tidak hanya memilih calon presiden dan wakil presiden, tapi juga memilih partai politik, baik pada level DPR RI, DPR provinsi, kabupaten kota, dan memilih DPD. Jadi kami ingin tahu kira-kira bagaimana cara pemilih saat mereka menentukan pilihannya. Kalau kita lihat sebenarnya, kalau saat survei dilakukan, kalau kita gabung antara orang yang mencoblos tanda gambar atau lambang partai dan orang yang mencoblos nama caleg, itu saat survei dilakukan sebenarnya cukup berimbang, ya, kalau kita gabung. Jadi orang yang memilih partai dan memilih caleg itu secara umum menunjukkan
data yang berimbang. Ya. Jadi itu tentu kabar baik juga karena memang itu artinya partainya sudah bekerja juga sehingga imajinasi orang ketika memilih sudah mulai langsung misalnya partai. Misalnya kami menemukan 35,5% responden itu bagaimana cara dia memilih. Dia menentukan tanda gambar partai terlebih dahulu, baru kemudian dia menentukan nama caleg. 30,5%-nya menentukan nama calegnya terlebih dahulu, baru kemudian menentukan tanda gambar. Tetapi kalau kita gabung antara menentukan tanda gambar atau langsung nyoblos tanda gambar partai dan menentukan caleg atau langsung coblos tanda gambar caleg, itu sebenarnya proporsinya relatif berimbang. Ya. Nah, kami juga menanyakan isu-isu terkait bagaimana persepsi pemilih atau evaluasi pemilih terkait isu-isu utama yang banyak dibicarakan masyarakat terkait pemilu. Misalnya terkait apakah semua orang punya hak yang sama untuk memilih atau tidak, seberapa yakin orang itu akan terjadi, apakah proses pemungutan suara akan berlangsung adil atau jujur, apakah setiap kandidat atau partai mendapatkan perlakuan yang sama atau tidak, ya. Apakah ada intimidasi atau tidak, kami juga menanyakan. Sebagian besar pemilih yakin bahwa pemilu kita akan berlangsung secara jujur dan damai dan adil. Meskipun memang ada sekitar 21,9% yang belum sepenuhnya yakin bahwa pemilu akan terbebas dari kekerasan dan intimidasi. Ada juga yang tidak yakin itu akan terjadi. Tapi overall publik kita merasa bahwa pemilu dapat berlangsung secara jujur dan adil. Meskipun tadi ya ada 21,9 yang tidak sepenuhnya yakin atau tidak yakin bahwa pemilu akan terbebas dari kekerasan dan intimidasi. Tapi ketika kita tanyakan, apakah Bapak Ibu, Saudara pernah punya pengalaman atau pernah mendapatkan intimidasi atau tekanan dari seorang untuk memilih calon tertentu dalam kampanye? Ya, itu angkanya memang kecil, hanya 1,7% responden yang mengaku secara terang-menerang mengatakan bahwa dia pernah mendapatkan intimidasi. Ya. Tapi secara umum, overall pemilih kita cukup meyakini bahwa pemilu kita akan berlangsung dengan baik. Nah, kami juga menanyakan aspek penting soal partisipasi atau keterlibatan pemilih, terutama dalam ikut menyaksikan proses pemungutan suara di TPS, ya, penghitungan suara. Jadi ketika TPS dibuka, ditutup, apakah kita tanyakan apakah Anda akan hadir menyaksikan proses penghitungan suara di TPS? Karena ini penting juga sebagai wujud partisipasi publik dalam proses tahapan pemilihan. Ya. Kita cukup happy dengan hasilnya karena setengah dari populasi kita mengatakan mereka akan ikut hadir dalam proses penghitungan suara di TPS. Dan ini tentu juga penting untuk memastikan bahwa proses pemantauan suara atau penghitungan suara di TPS itu bisa dilakukan secara jujur, terbuka dan terbuka gitu. Nah, tapi ada juga yang sekitar 48,7% yang mengatakan tidak akan ikut hadir di TPS ya saat penghitungan suara dilakukan. Proporsi debat juga kami uji dan kami menemukan exposure-nya cukup baik ya. Jadi sekitar setengah dari populasi kita itu mengaku menyaksikan debat pertama yang dilakukan KPU secara langsung tanggal 12 Desember 2023 lalu. Exposure-nya cukup baik dan kita melihat atau memprediksi kemungkinan ke depan sepertinya exposure debat akan terus naik ya. Jadi keinginan orang untuk menyaksikan debat secara langsung sepertinya akan meningkat ya.
Nah, itu bagian pertama soal evaluasi pelaksanaan pemilu dan pengetahuan publik soal pemilihan umum. Kita lanjut pada aspek yang kedua, soal bagaimana publik mengevaluasi kinerja pemerintahan. Ya. Apalagi ini adalah bulan-bulan terakhir, ya, tersisa sekitar kurang dari 1 tahun ya pemerintahan Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin di periode kedua. Kita ingin tahu kira-kira bagaimana publik mengevaluasi, apakah publik puas atau tidak puas dengan kinerja pemerintahan. Saat kita survei dilakukan, itu kita menemukan bahwa secara umum 74% pemilih mengaku puas dengan kinerja pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Kita juga tanyakan bagaimana mereka publik kita mengevaluasi beberapa program strategis. Tentu tidak semua program kita tanyakan karena keterbatasan survei dan desain instrumen survei kita yang juga tidak memuat banyak pertanyaan. Jadi kita desain instrumennya sangat efektif ya, tidak banyak pertanyaan. Tujuannya adalah supaya respondennya juga waktunya tidak terganggu, dia bisa fokus pada beberapa pertanyaan ya. Tentu tidak semua pertanyaan yang bisa kita tanyakan. Program yang kita tanyakan, kita fokus di 4 program. Pada program meningkatan kesejahteraan masyarakat, 69,5% responden atau pemilih kita mengaku puas ya. Mengurangi angka kemiskinan, proporsi yang puas lebih tinggi dibandingkan yang mengaku tidak puas. Tetapi saat kita tanyakan pada aspek penanganan atau mengurangi angka korupsi, publik kita terbelah 2. Ya. Sebagian mengatakan puas, 48,4%, dan sebagian lainnya mengaku tidak puas, 50,3%. Kemudian terkait menjaga stabilitas harga bahan pokok juga menunjukkan angka ketidakpuasan lebih tinggi dari angka yang responden yang mengatakan puas. Ya. Kita melakukan dalam data ini, kita melakukan cross tabulasi antara pilihan capres dengan approval rating pemerintahan. Ya. Kalau kita lihat, sebagian besar dari pemilihnya Pak Prabowo dan pemilihnya Pak Ganjar itu mengaku puas dengan kinerja pemerintahan. Ya. Pemilih Pak Prabowo, 80% dari pemilih Pak Prabowo mengaku puas dengan kinerja pemerintahan, dan 87,3% dari pemilihnya Pak Ganjar mengaku puas dengan kinerja pemerintahan. Sementara ketika kita lihat pada pemilihnya Pak Anies, ya, itu terbelah 2. Ya. Ada yang puas, ada juga yang tidak puas. 52,2 mengaku puas dan 47,8 mengaku tidak puas. Ya. Nah, saya lanjut dengan tingkat kepercayaan pada beberapa lembaga negara. Pertanyaannya tentu tidak semua lembaga negara juga kami tanyakan, karena banyak, dan juga karena keterbatasan dari kuesioner, karena kita ingin mendesain kuesioner yang efektif. Ya. Jadi kita hanya menanyakan beberapa lembaga utama. Kalau kita lihat tingkat kepercayaan publik, ya, pada yang paling kalau kita bandingkan, yang paling tinggi tentu TNI, ya, 91,2% pemilih kita mengaku percaya pada TNI, baru kemudian presiden. Jadi trust pada presiden masih tinggi, di angka 86,1%, ya, angka yang cukup tinggi. Kemudian baru dilanjut dengan Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, ya, 73,5%, Mahkamah Konstitusi 67, Polisi 65,5, DPD, KPK, dan DPR. Jadi kalau kita lihat data ini, memang kalau kita bandingkan di antara lembaga-lembaga penegak hukum, memang trust kepada KPK saat ini angkanya cukup mengkhawatirkan. Jadi saat ini trust publik atau pemilih pada KPK hanya atau
berada di angka 58,8. Ya. Tentu ini juga kabar buruk sebenarnya, karena di awal-awal dulu dan beberapa tahun 3 tahun sebelumnya, trust KPK itu bahkan 3 teratas. Sekarang drop cukup dalam, dan ini tentu mengkhawatirkan bagi agenda-agenda pemberantasan dan penindakan korupsi ke depan. Ya. Nah, kita juga tanya soal evaluasi keadaan ekonomi, ya. Nah, ini tentu juga jadi catatan seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yose, bahwa evaluasi keadaan ekonomi ini persepsi publik, ya, persepsi publik soal ekonomi nasionalnya itu juga menunjukkan keterbelahan, ya. Meskipun angka yang mengatakan 55,2% ekonomi nasional membaik, tapi masih ada 44 angka yang cukup besar tentunya, 44,2% yang mengatakan situasi ekonomi nasionalnya buruk. Ya, jadi tentu ini bisa jadi perhatian tidak hanya bagi pemerintahan saat ini, tetapi juga pemerintahan baru ke depan. Meskipun memang kalau kita lihat biasanya evaluasi ekonomi keluarga itu memang angkanya biasanya lebih tinggi, atau persepsi orang pada ekonomi keluarganya memang biasanya lebih baik dibandingkan dia responden mengevaluasi kinerja ekonomi nasional. Ya. Nah, kalau kita lihat memang isu-isu ekonomi itu masih dianggap menjadi isu penting dan isu strategis ke depan. Ya. Tidak hanya untuk mempengaruhi pilihan pemilih, tetapi juga memastikan bahwa pemerintahan saat ini dan pemerintahan ke depan punya konsen juga pada agenda-agenda ekonomi ke depan. Ya. Kalau kita lihat memang beberapa isu utama yang jadi concern publik itu, pertama tentu harga sembako yang tidak terkendali. Ini juga ditemukan oleh banyak sekali lembaga survei. Kemudian kita juga menemukan soal sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Yang ketiga soal penyebaran bantuan sosial yang tidak merata dan juga kasus korupsi. Jadi ini 4 isu utama yang menjadi perhatian pemilih. Tapi kita ingin katakan bahwa isu ekonomi masih penting dan masih strategis, dan juga dapat mempengaruhi pilihan seseorang ketika dia mencoblos nanti. Ya. Nah, kita juga ingin menanyakan soal bansos, ya, karena belakangan ini banyak juga diskusi-diskusi soal bansos. Ya. Pertanyaannya, apakah Ibu atau Bapak pernah mendapatkan bantuan sosial seperti bantuan sembako, bantuan uang, atau bantuan lainnya, baik secara tunai atau langsung, ya, atau transfer maksudnya. Jadi sekitar 31,6% dari masyarakat itu pernah mendapatkan bantuan sosial, ya, dalam 3 bulan terakhir. Ya. Nah, ini yang menarik. Kita kemudian melakukan cross tabulasi untuk melihat kira-kira profil penerima bantuan sosial ini seperti apa, dan bagaimana karakter pilihan mereka pada capres tertentu. Ketika kita lihat, data ini menunjukkan bahwa profil atau karakter penerima bantuan sosial itu, pilihannya itu relatif menyebar kepada semua pasangan calon. Misalnya kalau kita urut dari pasangan nomor 1, ya, pasangan Anies Muhaimin itu 25,7% dari pemilihnya pasangan nomor 1 itu mengaku pernah menerima bansos. Kemudian pasangan nomor 2, Pak Prabowo dan Pak Gibran, pemilihnya 36,6 mengaku pernah menerima bansos, dan pemilihnya Pak Ganjar 36,1 juga pernah menerima bansos. Jadi profil penerima bansos ini menunjukkan bahwa sebenarnya pilihannya dan mereka itu sebenarnya tersebar relatif merata kepada 3 pasangan calon. Ya, kalau kita lihat memang menunjukkan bahwa pasangan nomor 1
lebih rendah. Tapi kalau pasangan yang penerima bansosnya ya, pasangan 2 dan 3 itu relatif sama. Nah, ini biasanya yang paling heboh dan ditunggu-tunggu nih. Oke, udah siap ya teman-teman ya. Oke, baik. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu, nah popularitas dulu ya. Oke, jadi kami menanyakan apakah Bapak Ibu kenal dengan ini popularitas dengan nama-nama calon presiden dan wakil presiden di bawah ini, dan kalau Bapak Ibu kenal apakah Bapak Ibu suka ya. Kalau kita lihat 3 capres itu tingkat pengenalannya memang sudah di atas angka psikologis ya, sudah tinggi sekali di atas angka 90%. Ya, Pak Prabowo dikenal oleh 97,2%. Kemudian Pak Anies dikenal 91,5% dan Pak Ganjar dikenal 91,1%. Lalu berikut ada Pak Gibran naik tingkat pengenalannya, ada Pak Mahfud 91 dan Pak Muhaimin 73. Nah, kita menanyakan kesukaan. Kesukaan tidak kita ambil dari basis yang kenal, tapi langsung kita ambil dari total sampelnya. Ya. Jadi ini memang menunjukkan ada variasi di antara calon ya. Jadi dari total sampel memang Pak Prabowo di angka orang yang sukanya di angka 79,1, Pak Anies 71,9 ya. Pak Ganjar 68 dari total sampel yang suka, Pak Gibran 66, Pak Mahfud 65 dan terakhir Pak Muhaimin 54,6. Jadi kesukaan kita tarik datanya dari total sampelnya. Ya. Nah ini, ini belum dulu, masih ada iklan dulu. Aduh ya. Nah ini kita menanyakan 2 hal ya, untuk melihat kenapa orang memilih dan sebenarnya karakter seperti apa yang diharapkan oleh pemilih. Kalau teman-teman lihat data ini, memang menunjukkan ada gap, ada perbedaan yang mencolok. 31,8% dari responden kita itu sebenarnya suka pemimpin yang jujur dan anti korupsi. Baru dilanjutkan dengan pemimpin yang merakyat dan sederhana dan pemimpin yang tegas. Tetapi ketika kita tanyakan alasan mereka memilih, itu ternyata isu korupsi belum menjadi alasan yang digunakan. Bukan berarti mereka responden tidak suka isu korupsi, tetapi dugaan kami mungkin saja kandidat-kandidat belum ada yang kuat atau punya brand yang kuat pada isu penegakan hukum dan korupsi. Sehingga orang yang memilih karena alasan kandidat tersebut jujur dan korupsi, itu angkanya hanya 24,2%. Jadi ada gap antara keinginan orang untuk mendapatkan pemimpin yang jujur dan tidak korupsi dengan situasi sekarang. Jadi mungkin masyarakat melihat tidak ada kandidat yang punya brand kuat pada isu-isu penegakan hukum dan korupsi. Ya. Nah ini ya, siap-siap ya. Nah, belum ya? Oh ini nih ternyata. Nah, oke, jadi kita ini tingkat elektabilitas. Jadi ketika survei kami lakukan, itu kita menanyakan bila saat ini Bapak Ibu sedang berada di bilik suara atau TPS, ya, siapakah yang akan Ibu Bapak pilih sebagai presiden dan wakil presiden. Survei yang kita lakukan pada 13 sampai 18 Desember itu menunjukkan, saya dari paling awal ya, sesuai nomor urut, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin di survei kita tingkat elektabilitasnya di angka 26,1%. Kemudian pasangan Prabowo dan Gibran di angka 43,7 ya. Dan pasangan Pak Ganjar, Pak Mahfud 19,4. Ya. Jadi saya ulangi ya. Saat survei kami lakukan di 13 sampai 18, kami menemukan bahwa elektabilitas pasangan 01
26,1, 02 43,7, dan 03 19,4. Ya. Kami juga menemukan bahwa masih ada 6,4% responden yang saat survei dilakukan dia mengaku rahasia, tidak mau memberikan jawaban pilihannya, atau dia belum menentukan pilihan. Tapi ada juga responden yang ketika survei dilakukan dia nggak bersedia menjawab, tidak tahu atau tidak jawab. Jadi ini peta yang kami dapatkan setelah debat pertama berlangsung. Ya. Ya. Jadi 26,1, 43,7, 19,4 ya. Oke, kita melakukan cross tabulasi data untuk melihat kira-kira bagaimana penguasaan wilayah dari masing-masing kandidat. Ya. Nah, ini kita kelompokkan provinsi-provinsi, kita kelompokkan berdasarkan zona ya, pulau, ada Pulau Sumatera, enggak pulau juga ya, zona Sumatera, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Gorontalo, dan Maluku, Papua. Ya. Baseline ini adalah jumlah proporsi sampel yang berada pada masing-masing zona tersebut. Jadi total sampel yang ada di Sumatera itu 21,9. Total sampel yang ada di Jakarta dan Banten 8,1. Kalau kita breakdown berdasarkan zona, memang menunjukkan di wilayah Sumatera itu pasangan 01 dan 02 masih bersaing ketat. Ya. Jadi di Sumatera Pak Anies Muhaimin mendapatkan 34,4 dan Pak Prabowo mendapatkan 36,5. Di Jakarta Banten juga bersaing ketat antara 01 dan 02 ya. 35 versus 35 hampir sama. Jawa Barat karena ini memang basisnya Pak Prabowo sejak lama, Pak Prabowo cukup tinggi di angka 50,9%, tapi di belakangnya membututi pasangan 01 ya. Pak Ganjar di Sumatera, Jakarta, Banten, dan Jawa Barat angkanya kecil. Ya. Di Jawa Tengah juga kita lihat Pak Ganjar dan Pak Mahfud dibuntuti oleh Pak Prabowo ya di angka 36,5 ya. Nah, Jawa Tengah dan Yogyakarta yang menjadi basisnya 02 posisinya sekarang mulai dibuntuti oleh pasangan 02 ya. Kemudian Jawa Timur Pak Prabowo 52, kemudian Pak Ganjarnya 22,5 ya. Bali Nusra juga begitu 45 untuk Prabowo ya. Jadi ini juga sebenarnya basisnya Pak Ganjar ya. Tapi mulai diambil oleh pasangan 02. Kalimantan juga begitu, Sulawesi juga kalau kita lihat yang sudah di atas 50% ada beberapa ya. Jawa Barat ya, kemudian Jawa Timur, Sulawesi, Gorontalo, dan Maluku, Papua. Nah, tapi pertanyaannya, apakah angka ini akan bertahan atau kecenderungannya akan bertahan sampai Pilpres atau tidak? Nah, kita ingin menunjukkan data ini. Ini saya kira juga hal yang penting. Ya, poin penekanan pertama yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya dari ketiga calon itu masih ada waktu, masih ada harapan ya. Jadi ketiga calon sampai nanti itu sebenarnya situasinya menunjukkan sebenarnya masih ada harapan ya, masih ada harapan dan masih ada waktu untuk melakukan kerja-kerja politik ya. Yang kedua, situasi juga bisa jadi mungkin akan ada perubahan-perubahan tipis-tipis sedikit gitu ya, naik atau turun karena ada faktor debat. Ya, jadi putaran debat masih ada 3 kali lagi. Ya. Dan yang ketiga tentu aktivitas mobilisasi kampanye dari partai dan caleg. Jadi ada 3 poin ya yang ingin kami tegaskan. Pertama, masih ada waktu, ya, langit belum runtuh, ya,
Masih ada waktu, masih ada harapan, karena dan yang kedua situasi masih mungkin perubahannya kecil, tapi faktor debat mungkin diprediksi akan mengubah sedikit ya. Yang ketiga soal aktivitas partai politik. Nah kita tanyakan begini, faktor yang mempengaruhi pemilih bimbang atau pemilih belum mantap ya. Memang gini, undecidednya dia jadi harus dibedakan. Kadang kita kebalik-balik antara undecided dengan swing, itu dua hal yang berbeda. Kalau swing voters itu orang yang belum mantap dia. Jadi kalau dia milih calon tertentu, dia bisa berubah. Itu namanya pemilih yang swing, yang masih bimbang lah, belum mantap dia. Tapi undecided, ya, undecided itu orang yang belum menentukan pilihan. Jadi itu dua term yang berbeda. Nah kalau kita gabung antara rahasia belum menentukan dan undecided ini, angkanya itu di sekitar 10,9. Jadi yang undecided, rahasia, belum menentukan itu angkanya sudah kecil ya, karena pemilunya udah dekat ya, 10,9. Tapi ada namanya swing atau pemilih yang belum mantap. Nah, ini baseline-nya semua total sampel ya. Kita menanyakan faktor apa yang mempengaruhi pemilih bimbang atau belum mantap. Jadi memang 75,2% itu pemilih itu memang sudah mantap. Tapi ada sisanya sekitar 24,8 ya. 24,8 yang pemilihnya belum mantap. Nah, kenapa orang belum mantap? Pertama, kalau dari sisi waktu dia belum mantap karena dia akan nunggu dulu hari H pemilihan. Ya, hari H pemilihan teman-teman tahu lah ya apa yang terjadi ya. Ya, hari H pemilihan. Yang kedua, 58,9 dia belum mantap karena dia akan nunggu debat dulu. 58,9 nunggu debat. Ada juga yang 4,8 dia belum mantap karena dia nunggu dulu seminggu sebelum pemilihan. Dan ada juga yang 4% sebulan sebelum pemilihan Januari nanti. Jadi memang yang mantapnya 75,2, yang belum mantapnya ada 24,8 ya. Nah, jadi kami melihat memang situasi masih terbuka ya. Karena dan faktor debat itu meskipun kecil, dia akan jadi faktor penting nanti. Ya, untuk menentukan salah satunya apakah pemilu kita akan bisa berlangsung 1 atau 2 putaran. Jadi masih ada harapan kepada ketiga kandidat. Ya. Nah, ini juga kami ingin konfirmasi lagi. Alasan orang yang masih mungkin belum mengubah pilihannya. Tadi ya sama yang mantapnya 75,2. Tapi kalau dari sisi alasan, ternyata yang membuat kita kaget itu 12,5 dari total sampel kita itu masih menunggu putaran debat. Ya. Yang lain kecil-kecil nih, menunggu arahan tokoh masyarakat, pembagian uang, tokoh agama, pembagian sembako, itu kecil-kecil. Jadi debat akan jadi penting untuk menentukan konstelasi ke depan. Ya. Jadi saya kira begitu, masih ada ruang-ruang, masih ada waktu, masih ada harapan gitu ya. Nah, kita masuk slide terakhir soal elektabilitas ya. Jadi saat survei kami lakukan 13 sampai 18 ya. Ini urutannya. Jadi partai PDIP 16,4 sudah mulai dibuntuti oleh Partai Gerindra 14,6 ya. Lalu disusul Partai Golkar 11,9, PKS 11,8, PKB 9,2, Nasdem 6,4, PAN 5,2, Demokrat 4,8, P3 3,5 ya, Perindo 1,5, PSI 1,3 dan seterusnya. Ya. Gabungan antara undecided dan belum memutuskan itu di angka sekitar berapa ini? Berapa? Ya segitulah ya, di atas 10% ya. Oke, nah kita ingin melakukan cross tabulasi. Sebenarnya pilihan
dari pemilih partai itu seberapa solidkah mereka, ya, seberapa tinggikah angka split ticket votingnya, gitu ya. Kalau kita lihat memang split ticket voting masih terjadi. Jadi orang pemilih partai-partai tertentu belum tentu dia memilih capres yang didukung oleh partai yang dia pilih. Itu namanya split ticket voting. Ya. Misalnya dia pilih partai X, ya, belum tentu dia pilih capres yang diusung oleh partai X. Ya. Dan beberapa pemilihan partai memang masih belum solid juga. Tapi memang ada juga yang sudah solid banget di atas angka 90 ada juga. Kita mulai dari atas ya. PKB. PKB baseline-nya ini adalah hasil elektabilitasnya ya. PKB ya 9,2. Baseline-nya 9,2. Bagaimana distribusi pemilih PKB tersebut? 46,2 itu memilih Pak Anies. Tapi ada 31% yang memilih Pak Prabowo dan ada berapa nih? 16% yang pilih Pak Ganjar. Jadi kalau kita ambil angkanya itu dia setengah, ini pemilih PKB belum setengahnya mendukung Pak Anies. Itu kira-kira ya. Jadi belum solid mendukung pasangan 01. Kalau kita lihat Gerindra itu solid betul. Gerindra solid betul, 91% pemilihnya udah 12 Pak Prabowo. PDIP enggak solid juga, enggak sesolid Gerindra, enggak. Ya. Pemilih PDIP yang dukung pasangan 03 itu hanya 64,8. Ya. Ada yang lari 25%-an ke Pak Prabowo, ada yang lari juga 5% ke Pak Anies. Jadi belum solid betul. Partai Golkar juga begitu, terbelah juga dia, hanya 60% ke Pak Prabowo ya. Sisanya ada ke Pak Anies dan Pak Ganjar. Nasdem juga belum begitu solid betul, karena hanya 60% yang milih Pak Anies ya. Gelora terbelah dua, PKS juga ya kalau kita bandingin dengan PDIP dia lebih tinggi. Jadi yang solid, yang kalau dari sisi angka ya pemilih Gerindra dan pemilih PKS. Ya. PKN ya, partai PAN juga nggak solid juga ya. Hanya 53 ke Pak Prabowo, sisanya ke Anies ya. Nah itu kira-kira. Jadi kalau kita lihat distribusinya itu memang split ticket votingnya masih cukup tinggi, ya. Dan hanya ada dua partai yang paling solid betul tentu Gerindra, lalu di bawahnya ada PKS, lalu disusul PDIP, gitu. Yang lain masih splitnya masih tinggi. Ya. Nah ini temuan utama dan presentasi terakhir. Nah kalau teman-teman lihat di temuan utama kami ingin mengatakan bahwa pemilu presiden masih dinamis, ya, masih sama-sama terbuka kemungkinan pemilu presiden akan berlangsung 2 atau 1 putaran. Ya, jadi dia masih dinamis, peluang 1 atau 2 putaran, dua-duanya masih terbuka. Ya. Saat survei dilakukan, nah teman-teman bisa baca tingkat elektabilitas 01 26,1, 02 3,7 dan 03 19,4. Ya. Kemudian tingkat elektabilitas partai juga masih dinamis tergantung mobilisasi kampanye partai politik dan aktivitas caleg ya, dan juga efek ekor jas dari capres dan cawapresnya. Saat survei dilakukan PDIP mendapat 16,4, disusul Gerindra 14,6 dan partai-partai lainnya. Kemudian dukungan pemilih pada beberapa partai pada pasangan capres tentu juga belum sepenuhnya solid yang tadi datanya saya tunjukkan ya. Kemudian juga terdapat gap atau perbedaan antara kondisi ideal yang diharapkan masyarakat soal karakter kepemimpinan dengan situasi yang terjadi. Kemudian dari sisi waktu memberikan pilihan itu sekitar 5,8% pemilih yang belum mantap akan menentukan pilihannya setelah menyaksikan debat capres dan cawapres. Dan dari sisi alasan perubahan, 12,5 pemilih yang belum mantap akan menunggu debat capres dan cawapres. Jadi kuncinya debat akan jadi penting dan strategis ya.
Kemudian pengetahuan pemilu, sebagian besar orang sudah mengetahui, meskipun ada 14,8 yang belum mengetahui kapan persisnya. Mayoritas juga meyakini pemilu kita akan berlangsung secara jujur dan adil, ya. Meskipun masih terdapat 21,9 pemilih yang meragukan pemilu akan terbebas dari intimidasi dan kekerasan. Tapi saat kita tanyakan, hanya 1,7 yang mengaku pernah mendapatkan intimidasi. Ya. Tingkat keinginan untuk menyaksikan proses penghitungan juga cukup tinggi, ya, 51,3 akan hadir, ya. Dan debat juga exposure-nya juga cukup tinggi, ya. Sekitar setengah dari pemilih menyaksikan debat, ya. Kemudian kinerja kepuasan terhadap pemerintahan juga kita menemukan approval rating pemerintahan Jokowi masih tinggi di angka 74. Trust pada presiden juga tinggi, 86,1, ya. Dan hampir sepertiga dari pemilih, 31,6 mengaku pernah menerima program bantuan sosial dalam 3 bulan terakhir, dan penerima tersebut tersebar pilihannya kepada ketiga pasangan calon. Ya. Isu ekonomi masih menjadi faktor utama yang diperhatikan pemilih, terutama, dan survei ini menemukan bahwa pemilih kritis terkait masalah-masalah utama yang dirasakan saat ini. Ya. Misalnya soal harga sembako, lapangan kerja, dan distribusi bantuan sosial yang belum merata. Dan yang terakhir adalah evaluasi pemilih terhadap agenda ekonomi nasional juga masih cukup terbelah antara orang yang meyakini ekonomi kita baik, 55,2, dan orang yang meyakini ekonomi buruk, 44,2. Oke, saya kira begitu. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman yang hadir dan yang bergabung di channel YouTube. Terima kasih. Saya kembalikan ke Niki.